Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah kita semua yang mengikuti ibadah ini baik di rumah maupun masih yang ada di tempat kerja. Kita percaya bahwa ketika kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini, maka Tuhan pun juga tetap terus akan memberkati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan kembali pujian ini, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Oh Tuhan, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak
banyak benar ya Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, hormat bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau tetap cinta kepadamu. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, buat segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga sore hari ini kami masih boleh kembali menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Itu semua karena kasih berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami, pendalaman Alkitab pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua. Bahkan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Baik mereka di rumah mereka, di tempat kerja mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sore hari ini kita siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Allah sanggup, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah
didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakan oleh Allah bagi kita, bagi yang mengasihi. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Katakan sekali lagi, Allah sanggup, Allah sanggup. Amin. Dia dapat melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Saya yakin dan saya percaya Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, firman Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadikan berkat buat kehidupan kita. Di tengah-tengah hidup yang harus kita jalani, dengan kondisi kehidupan yang masih dapat kita lihat, keadaan ekonomi, keadaan kehidupan keluarga kita. Tapi saya mau berkata, kalau kita masih boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Katakan kembali pujian ini, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat, ya Tuhan. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mungkin mencari damai di dunia ini kita tidak dapatkan, hanya Yesuslah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah sumber jawaban dalam setiap masalah kita. Hanya Yesuslah tempat jalan keluar di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya menjadikan kekuatan buat kita. Di tengah-tengah hidup yang masih kita jalani. Hanya Yesus sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Hanya ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui. Tidak ada seorang pun, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat, hanya Yesus. Hanya Yesuslah. Amin, haleluya. Katakan, bersama Dia hatiku damai. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, bersama Dia hatiku damai. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanyalah Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi kita. Sore hari ini kita akan mendengar firman Allah, yaitu tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 berkata demikian.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hidup kita sebagai orang yang percaya selalu mau melekat kepada Tuhan. Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar. Kita melekat kepada Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kita akan melihat satu pertumbuhan yang indah kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus ya. Dan kita dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri sebab ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab itu kita harus tinggal di dalam Tuhan, artinya bersekutu dengan Tuhan. Karena dia adalah pokok kehidupan kami. Segala berkat datang daripadanya. Kalau tinggal pada pokok itu kita akan berbuah banyak dan bahkan kita akan menikmati berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Yaitu kebenaran firman Allah akan tinggal dalam hidup kita dan kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus. Bapakku itulah pengusahanya. Jadi Bapa yang bekerja dalam hidup kita. Bapa yang mengusahakan dalam hidup kita supaya kita hidup benar, tinggal dalam damai sejahtera di dalam Tuhan, menikmati damai sejahtera, menikmati firman Allah yang akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Firman Allah yang akan membangkitkan semangat kita lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebab itu kita harus tinggal pada pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kita dapat berbuah banyak. Ranting-ranting dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup kita yang sebagaikan ranting-ranting dibersihkan oleh kebenaran firman Allah ya. Sebab itu dikatakan bahwa barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Inilah yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita akan berbuah perkara-perkara yang indah, yaitu berbuah banyak. Kita akan menjadi lebat, artinya memiliki satu kehidupan yang dipenuhi dengan segala kebenaran firman Allah. Firman Allah yang akan membuat kita mengerti kebenaran firman Allah. Kita akan berbuah banyak, mengerti akan kehendak Tuhan, dan kita mampu melakukan kebenaran firman Allah. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Sebab itu sekali lagi firman Tuhan katakan, sebab barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia akan berbuah banyak. Dan kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang. Ya, akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Puji Tuhan. Sebab itu kita harus berbuah banyak di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Firman Allah bertumbuh dalam hidup kita. Firman Allah berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, dan itulah menjadi kesukaan kita. Berbuah berlebat arti disukai oleh Tuhan karena kita memiliki kebenaran firman Allah yang tinggal dalam kehidupan kita ya. Firman Tuhan berkata, biarlah kita
minta saja apa yang kita kehendaki kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebenaran firman Allah dan kita akan berbuah banyak. Sebab itu sekali lagi firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, adalah murid-muridku, muridnya Tuhan Yesus, dan kita akan berbuah banyak di dalam Tuhan. Kita dapat memiliki apa yang menjadi kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan menjadi kuat. Perjalanan hidup kita menjadi kuat dalam dunia karena firman Allah itu ada dalam hidup kita, menuntun, memimpin kita lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus ya. Dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau tinggal di dalam Engkau. Kami mau tinggal dalam firman Allah. Biarlah firman Allah itu tetap melekat di dalam setiap hidup kita. Mengingat akan kebenaran firman Allah. Mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah. Maka ada damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang singkat menjadi pegangan dalam hidup kita. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita akan berbuah banyak. Yang tidak tinggal di dalam Kristus dipotong. Yang tetap tinggal dalam Kristus doanya dijawab oleh Tuhan. Dengan taat tinggal kepada Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan, maka Kristus menjadi hidup di dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Allah. Nah, sebab itu kita tetap tinggal kepada Tuhan dan kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang pendek ini menjadi berkat. Sekali lagi, orang yang tinggal dalam Kristus rohani akan berbuah lebat. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Damai sejahtera, kehidupan yang benar, hidup yang baru, dan kebenaran menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terakhir Filipi 3 ayat 9, bahwa kebenaran itu menjadi bagian dalam hidup kita dan akan menyucikan kita. Kebenaran itu akan memimpin hidup kita supaya benar-benar kita taat dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan ya. Puji Tuhan. Dan sebab itu kedua, keselamatan yang berlimpah bagi orang yang setia, ada keselamatan. Orang yang setia ada keselamatan, menjadi tinggal dalam Tuhan ada pengharapan ya. Tidak terus berbuat dosa tetapi berbuat kebenaran firman Allah. Kalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus ya, kita mempunyai pengharapan. Akibat tetap tinggal di dalam Kristus, rohani kita akan berbuah lebat. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera memimpin dalam hidup kita. Kebenaran selalu menjadi makanan kita, bagian kita. Dan kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Oleh sebab itu biar kita cari kebenaran itu menjadi makanan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah dengar firman Tuhan yang pendek dan biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita karena Kristus selalu tinggal dalam hidup kami. Mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkatinya.